Hello, good morning student. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Nah, di pagi hari ini Miss Dewi akan memulai pelajaran yaitu pelajaran tematik di buku tema 2H. Ya, lanjutannya yang kemarin masih tetap di subtema 1 yaitu di pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk di pembelajaran 3, pembahasannya yaitu tentang banyak benda di rumah yang dapat menimbulkan bahaya. Misalnya pisau, gunting, atau benda beracun seperti cairan anti serangga atau cairan untuk mengepel itu ya. Jika tidak berhati-hati menggunakan benda tersebut, dapat mengalami kejadian seperti berikut. Nah, jadi ada sebuah cerita di sini. Bibi terluka. Bibi membantu ibu di dapur. Karena kurang hati-hati, jari bibi teriris pisau ketika memotong sayuran. Luka di jari bibi cukup dalam, keluar darah dari luka tersebut. Ibu mengantar bibi ke dokter. Oleh dokter, tangan bibi diobati dan dibalut perban. Jadi di rumah bibi dinasihati ibu. Ibu juga menasihati Ino dan Arin. Kata ibu, kita harus berhati-hati jikalau kegiatan menggunakan benda tajam. Jika tidak, bagian tubuh kita akan terluka. Ino dan Arin juga meminta untuk selalu meminta bantuan dan pengawasan jika kesulitan menggunakan alat-alat yang membahayakan. Nah, jadi kalau kalian di rumah pun juga harus begitu ya. Kalau misalnya tidak ada pengawasan orang tua atau orang dewasa di rumah, jangan sekali-sekali mengambil benda yang berbahaya atau cairan yang mengandung racun ya, seperti cairan pengepel yang kayak gitu tuh kan berbahaya bagi kita ya. Nah, di sini ada beberapa aturan keselamatan di rumah. Dalam melakukan kegiatan, setiap kegiatan di rumah kita harus selalu hati-hati agar tidak membahayakan diri sendiri. Dan juga kita harus mengikuti aturan keselamatan sebagai berikut. Yang pertama, berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. Yang kedua, berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah. Contohnya gelas, kaca, atau piring ya. Yang nomor 3, menghindari bermain api. Nomor 4, menghindari bersentuhan dengan benda beracun seperti obat anti serangga atau cairan pembersih. Tidak bermain mengenai fisik atau fisik atau anggota badan. Jadi tidak boleh bermain menggunakan barang-barang yang membahayakan, apalagi sampai mengenai fisik atau anggota badan. Nah, yang di sini juga mintalah bantuan orang dewasa untuk menyalakan api atau kompor, memotong benda atau membawa benda yang mudah pecah. Jadi kalau kalian tidak bisa melakukannya sendiri, mohon atau tolong minta bantuan ke orang dewasa atau orang tua ya. Nah, lanjut untuk soal yang di bawahnya, Miss Dewi akan bahas mengapa dalam melakukan kegiatan kita harus berhati-hati. Jadi jawabannya agar tidak membahayakan diri sendiri. Nomor 2, apa yang akan terjadi jika kamu bermain api? Itu bisa kebakaran ya. Nomor 3, siapa yang harus dimintai tolong untuk menyalakan api atau kompor? Kalian bisa minta tolong kepada orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah. Nomor 4, sebutkan contoh-contoh benda yang mudah pecah. Ada gelas, kaca, dan masih banyak lagi ya. Nomor 5, mengapa harus menghindari bersentuhan dengan benda beracun? Jawabannya agar tidak membahayakan diri sendiri. Nah, nanti jawabannya ini kalian salin di buku. Kalau misalnya pembahasan Miss terlalu cepat, videonya bisa di pause. Lalu kalian tulis dengan rapi di buku ya. Nah, sekarang Miss Dewi lanjut di halaman 19. Nah, di sini ada sebuah cerita, tetapi masih ada beberapa penggunaan huruf yang salah ya, penggunaan huruf penulisan huruf yang salah. Harusnya dipakai huruf kapital, tetapi ini belum. Jadi kita akan melingkari kalimat mana saja yang belum menggunakan huruf kapital. Ini yang sudah Miss Dewi lingkari, nanti kalian bisa salin juga di buku kalian ya. Nah, sekarang Miss Dewi akan memperbaiki
kalimat-kalimat di atas ini dengan kalimat yang benar, dan sudah Miss Dewi ganti ke dalam huruf kapital mana yang harus diganti ya. Jadi kalimatnya adalah seperti ini. Ini sudah ada di akhir kalimat itu, setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Jadi seperti ini pembahasannya. Kalian bisa salin di buku yang mana yang harusnya menggunakan huruf kapital sudah Miss Dewi ganti. Salin sesuai yang apa yang sudah Miss buat ya. Nanti videonya bisa di pause. Nah, untuk selanjutnya di halaman 20 kita akan membahas tentang jarum jam ya, jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. Nah, di sini baca dulu ceritanya. Saat Arin bermain gunting kertas, jam menunjukkan pukul 8 malam. Pukul 8 ditulis pukul 08.00. Tahukah kamu jam memiliki jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Jadi ini ya, jarum pendek yang bergerak lambat itu menunjukkan angka jam. Jarum panjang yang bergerak lebih cepat menunjukkan angka menit. Jadi ini namanya jarum menit ya. Yang selanjutnya, jarum yang agak tipis dan bergerak cepat adalah jarum detik. Jadi ini dia bergerak terus ya. Tetek di rumah kan pasti sudah punya jam dinding. Coba perhatikan kalau ada jarum jam dia terus bergerak, berarti itu namanya jarum detik ya. Nah, sekarang yang di bawah Miss Dewi bahas. Tulis keterangan angka jarum pada jarum pendek. Gambar pula jarum panjang dan jarum pendek pada jam di sampingnya. Jadi kalian bisa menggambarnya seperti ini. Ini adalah jarum pendek dan panjang sesuai dengan pukul berapa yang dituliskan di sebuah cerita ini. Ya, nanti kalian bisa salin di buku. Caranya membuat seperti ini. Sudah. Nah, nomor 1 itu pukul 7 pagi Ino masuk ke sekolah. Jarum pendek menunjukkan angka 7, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Yang untuk nomor 2, Arin bermain pukul 8 pagi. Jarum pendek menunjukkan angka 8, jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi kalian bisa gambar jarum jamnya juga. Terus yang terakhir, pukul 9 malam Arin tidur. Jarum pendek menunjukkan angka 9 seperti ini. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, jadi ini kalian bisa salin di buku ya. Nah, untuk ayo diskusi di halaman 21, kalian bisa membuat sebuah cerita tentang gambar apa yang kalian lihat di samping ini. Ini adalah melakukan kegiatan yang bisa membuat bahaya. Adalah seperti berikut. Ini sedang ngapain? Boleh kalian buat sendiri nanti di rumah ya sebagai latihan. Nah, di halaman 22 ada sebuah lagu yaitu yang berjudul Sayang Semua ya. Jadi ini lagunya ini ciptaannya Pak Kasur. Sudah. Nah, di dalam sebuah lagu terdapat nada panjang dan pendek. Panjang pendeknya nada dinyanyikan sesuai dengan hitungan. Hitungan tersebut berupa ketukan yang teratur ya. Jadi panjang pendeknya lagu itu bisa dinyanyikan sesuai ketukan ya. Ada ketukan yang teratur. Ketukan lagu ditentukan oleh biramanya. Misalnya lagu Sayang Semua itu memiliki birama 2/4. Yang berarti tiap ruas birama mendapat 2 ketukan ya. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Pada notasi angka, di sini sudah ada notasi angka, nada 1 dan 3. Terus dibunyikan masing-masing 1 ketukan. Pada notasi angka 5 dan 3, nada 5 dibunyikan 1/2 ketukan. Dan nada 3 dibunyikan setengah ketukan. Jadi seperti itu. Ya, nanti kalian bisa coba menyanyikan lagu ini di rumah, bisa dicoba ya. Nah, sekarang Miss Dewi lanjutkan ke pembelajaran 4, yaitu di halaman 24. Ino dan teman-teman senang bermain di taman. Taman bermain sangat luas, mereka bebas bergerak dan berlari. Namun mereka tetap berhati-hati. Nah, jadi di sini ada sebuah cerita tentang Ino.
bermain bersama teman-teman di sini ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah ceritanya ini. Dan sekarang Miss Dewi langsung saja lanjut ke halaman 25. Nah, di halaman 25 ini kita akan mempelajari lagi tentang suku atau agama yang berbeda ya. Jadi waktu ini di tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang 6 agama yang ada di Indonesia ya. Tentunya kalian masih ingat. Nah, di sini tidak semua teman memiliki suku, bangsa, dan agama yang sama dengan kita. Ada yang bersuku Bali, Padang, dan Betawi. Dan agamanya juga berbeda-beda tentunya ya. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, walau berbeda, semua anak hidup rukun. Seperti Inu dan teman-temannya. Jika bertengkar, kemudian saling meminta maaf. Anak-anak saling menolong dan memberi. Sikap itu mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Jadi mungkin waktu ini sudah Miss Dewi jelaskan, apapun agamanya, sukunya, ciri fisiknya berbeda, itu kalian tidak boleh membeda-bedakan teman. Tetap harus saling menghargai dan saling menolong agar mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan keberagaman ya. Nah, di halaman 26 kita kembali lagi ke jam ya, ke jarum jam, mengenai jarum jam dan jarum menit sekarang. Nah, di sini ada Nah, sekarang kita melanjutkan ke halaman 26 ke jarum jam dan jarum menit lagi ya. Nah, Ino bermain di taman pukul 4 sore. Pukul 4 sore itu ditulis dengan angka seperti ini, 04.00. Sementara penulisan pada jam penulisan pada jamnya yaitu seperti ini. Coba kamu perhatikan gambar di samping. Di sini ada jarum menit dan ada jarum jam. Ya. Jadi seperti itu. Nah, lengkapilah pernyataan berikut sesuai gambar yang benar ya. Ini adalah latihan soal. Langsung saja Miss Dewi bahas ya. Untuk yang nomor 1, jarum pendek jam menunjukkan angka 12. Jarum panjang jam menunjukkan angka berapa yang ini? Itu sama-sama berada di angka 12. Ini dibaca 12, pukul 12, ditulis 12.00. Jadi seperti itu. Sampai ke bawah ya, sampai di nomor 4. Yang nomor 2, lanjut ya nomor 2, jarum pendek jam menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi seperti ini. Dibaca 10, ditulis 10.00. Yang nomor 3, jarum pendek menunjuk angka 5. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi gambar jamnya seperti ini. Dibaca pukul 5, ditulis 05.00. Untuk yang nomor 4 ini jarum pendek jam menunjukkan angka 6. Jarum panjang jam menunjukkan angka 12. Jadi contohnya adalah seperti ini. Gambar jamnya terus ditulis 6. Dibaca pukul 6, ditulis pukul 06.00. Nah, untuk tugas yang B, gambarlah jarum jam panjang dan jarum jam pendek pada jam berikut sesuai dengan kalimatnya. Jadi kalian di sini menggambar jarum jam panjang dan jarum jam pendek sesuai dengan kalimat yang berada di sebelah kiri. Nah, ini di halaman 27 1 sampai 5 kerjakan di rumah ya. Ini sebagai tugas. Nanti kalau sudah selesai membuat, langsung difoto dan dikirim. Ya, selamat mengerjakan ya. Nah, sekian pembahasan Miss di subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Miss Dewi harapkan kalian selalu semangat mengikuti belajar daring dan semangat juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Miss atau Misternya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat ya anak-anak.